teman kos, berjumpa lagi di Masak Kos. Masak ala anak kos. Yeay. Oke ya teman kos, setelah kemarin di episode sebelumnya aku digantiin sama Milen ya, karena aku kemarin lagi sibuk. Biasa mahasiswa tingkat akhir yang sok sibuk sih sebenarnya. Kan kemarin kalau nggak salah ya di episode sebelumnya Milen dan juga Brawas itu abis masak Korean food gitu. Mereka masak bibimbap dan juga yujati. Yujati tuh seger banget. Itu enak banget. Bibimbap juga kayaknya simple banget ya. Jadi anak kos pasti bisa ngikutin. Nah, di episode kali ini tuh kita episode spesial. Asik. Karena di episode kali ini kita akan masak 4 masakan sekaligus. Tepuk tangan dong. Nah, 4 masakan ini semuanya berbahan dasar tahu. Makanan terfriendly untuk anak kos. Nah, 4 masakan ini nih, ntar deh aku jelasin ya. Karena sebelum itu aku mau memperkenalkan gestar dulu. Biasa kan aku masak sendirian, kelihatan banget jomblonya gitu. Nah, langsung kenalan aja deh. Nama, jurusan, angkatan, NIM, alamat nggak usah ding. Nama, jurusan, angkatan aja deh. Nama sama jurusan angkatan. Yes, betul. Halo anak kos, temen kos ya. Temen kos. Nah. Perkenalkan, aku Irgi dari Sosiologi angkatan 2021. Yeay, selamat datang Irgi. Oke. Di episode kali ini kan aku tadi udah nyebutin mau masak 4 ya. Irgi, kamu siap menemani aku atau siap tidak? Dong. Kita akan bertempur memasak 4 masakan sekaligus. 4. Iya. 4. Iya, 4. Oke, siap. Shock siap. ya? Enggak sih. Ya udah biasa aja. 4 mah ya hitung-hitung buat makan siang nanti boleh, gitu. boleh. Nah, 4 masakan ini yang pertama itu ada tahu walik. Tahu walik. Yang kedua ada martabak tahu. Martabak tahu. Yang ketiga ada bola-bola tahu. Dan yang keempat ada sop tahu. Semuanya dari tahu ya, Kak? Iya dong, gila, ini masakan anak kos banget. Kamu sebelumnya udah kayak familiar nggak dengan 4 masakan itu? Udah sih beberapa, kayak martabak tahu udah pernah bikin. Wah, mantap. Iya. Nah terus tahu walik udah pernah makan? Tahu walik udah pernah makan. Tapi belum pernah bikin. Belum pernah bikin. Kita eksekusi. Kita coba bikin, ya. Oke, siap. Nah, di segmen pertama ini kita bakal masak 2 masakan dulu, yaitu ada tahu walik sama martabak tahu. Sudah siap? Siap. Oke, kita masak yang pertama ada tahu walik. Nah, buat bahan-bahannya ini sangat sesederhana mungkin karena ya kita pengennya biar teman kos gampang untuk meniru. Nah, sebelum masak, ini dia bahan-bahan untuk tahu walik. Nah, itu dia bahan-bahannya, kayak simple banget. Kayak semuanya kayaknya bahan-bahannya tuh ada di kulkas temen kos. Iya. Ditemuin gitu ya. Jadi temen kos tuh bisa kayak pagi-pagi kalau nggak sorenya mempersiapkan bahan-bahan ini buat dimasak besok, ataupun kayak gabut nggak tahu ngapain mulai masak gitu. Yang penting bahannya gampang dicari gitu ya, Kak? Iya, jadi kayak siapin dulu aja lah bahan-bahannya. Nah, daripada banyak cincong, kita langsung masak aja. Yang pertama tahu walik. Tahu walik. Gimana nih, Kak, prosesnya, Kak? Sebelum itu, biar tetap higienis, kita harus pakai sarung tangan dulu. Biar iya, kan kayak sekarang masih zaman-zamannya pandemi gitu ya. Jadi semuanya harus steril. Aduh, ini gimana ya makanya? Jempolnya ini harus sesuai. Gitu. Gini. Oh, gitu. Oke. Sip. Nah, kamu pakai tangan yang kiri deh. Iya, harusnya yang kiri karena yang kanan kan kamu akan memotong. Nah, jadi Irgi akan membantu aku untuk memotong tahu pong. Nah, ini dia tahunya teman-teman. Kita sangat menyarankan kalau mau bikin tahu walik harus pakai tahu yang kayak gini karena biar gampang dibelah dan dibuka. Karena ya tahunya kan kita balik gitu. Oke, silakan Irgi mungkin bisa bantu untuk potong tengahnya aja. Nanti aku bantu untuk membalik. Siap. Berarti dipotongnya di tengahnya gitu. Iya, ya? Iya betul tuh. Siap. Pelan-pelan. Oke. Sambil nunggu Irgi untuk mau motong-motong. Gini. Iya, gitu. Dan aku juga membalik. Aku mau tanya. Seperti biasa, kita itu kayak sekalian interview di sini. Oh gitu. Jadi nggak cuma masak ya? Iya, nggak cuma masak. Ini ditanya-tanya juga. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan temen kos beli tahunya tuh yang misalkan isi tahunya dia banyak, bisa dikeluarin buat nanti kita masukin ke adonan si isiannya. Karena kayak daripada dibuang kan ya sayang. Iya, sayang.
Nah, Bisa dicampurin sama iya, isinya berarti. betul. Kita taruh ke sebelah sini dulu aja ya. Sebentar. Kita dulu ya, gengs. Kita taruh sini. Nah, tadi kan aku bilang mau nanya-nanya nih sama Irgi. Nah, kita tadi tuh sempat baru kenalan nama, jurusan gitu-gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita mau nanya tentang asal dulu deh. Asal. Iya. Kalau asalnya dari Purbalingga, Kang. Oh, deket ya, Tapi deket. Purbalingga pelosok, jadi lumayan jauh sebenarnya. Berarti ngekos dong di sini? Iya, ngekos. Ya, sip banget. Nah, terus kalau Purbalingga ada ini nggak sih kayak paguyuban gitu? Ada. Oh, ada. Ada Nah, itu tuh paguyuban. kamu ikut? Apa enggak? Sih, nggak gabung sama paguyubannya, cuma waktu dulu semester awal-awal pernah gabung sama kepanitiaannya. Iya. Ngapain tuh kepanitiaannya tuh? Jadi dulu ada yang namanya sosialisasi unsur. Jadi Oh, aku tahu itu. iya, Aku juga kita dulu ikutan. Keliling SMA SMK di Iya, Purbalingga iya, iya. buat ngenalin apa sih unsur. Gitu. Promosi lah. Promosi Iya, ya. promosi unsur. Oh iya, kan nanti kan kita mau bikin ini ya. Mau bikin tahunya itu kayak yang agak banyak. Jadi Ini aku bantu balikin kali ya. boleh. Jadi sebenarnya untuk porsi tahunya sih disesuaikan aja ya sama Iya. teman kos mau bikin berapa, terus punyanya berapa gitu. Kalau mau masak bareng sama teman-teman kos yang lain, berarti agak banyakin nih tahunya. Kalau misalkan mau cuman sendiri ya sesuaikan selera. Aja gitu ya. Oke, kita buang-buangin dulu tengahnya. Karena kalau nggak dibuangin nanti dia agak tebel gitu loh. Iya. Dia tipis biar crispy. Yes, betul sekali. Nah, ya. Nah, terus Irgi kan anak sosiologi. Iya. Sosiologi itu identik dengan sosial gitu. Masyarakat. Masyarakat. Nah, kalau Irgi sendiri waktu berarti kamu angkatan 21 tuh udah offline atau online ya? Udah offline sih. Udah offline berarti. Jadi pas semester 1 2 emang masih online. Mm-mm. Semester 1 full online. Mm-mm. Semester 2 udah mulai hybrid, terus semester 3 ini offline. Kalau nggak salah ingat ya. Nggak salah ingat ya. Nah, itu gimana cara kamu kayak bersosialisasi kembali dengan teman-teman? Oke, Karena kan udah lama online ya. iya. Sebenarnya sebelum offline itu udah kenal sih sama beberapa teman di Purwokerto. Gitu. Jadi Oh. udah sering diajak main gitu. Oh iya, Jadi iya. pas offline ya tinggal kenalan ulang aja. Gitu. Iya. Oh, asik ya karena rumahnya dekat sih. Iya. Nah, terus kayak sekarang bertemu dengan teman-teman baru tuh gimana? Ketemu dengan teman baru asik sih. Jadi karena udah stay di Purwokerto gitu kan, jadi sering main sama teman-teman di sini gitu. Ngerjain tugas juga ada temennya. Iya. Kalau dulu online kan ngerjain tugas di kamar sendirian gitu. Sumpek ya? Sumpek. Sekarang bisa keliling Nyari main di kafe. temen kos. Nah, Nyari bener kafe banget, yang nyari ada kafe. wifi-nya yang murah. Nah, itu. Mungkin bisa temen buat kos nanti ngerjain bisa di kolom komen merekomendasiin kafe yang murah gitu ya buat teman-teman ngerjain tugas gitu. Nah, habis itu kan ini udah nih, tahunya udah kita balik. Siap. Sekarang kita bikin adonannya. Irgi bisa bantu buat masak Masak air, iya. Oke. Berapa nih, Kak? Nggak, jangan terlalu banyak sih, secukupnya aja. Lagi dikit lagi, cukup. Oke. Nah, habis itu kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Ini sih sebenarnya nggak jauh beda sama kalau misalkan bikin cireng ya. Udah. Oh, udah. Iya. Gimana nih nyalainnya? Bentar. Kita agak susah ya. Kita buka dulu karena Oke. menyala, luar biasa. Selanjutnya kita akan bahan keringnya ya. Di sini ada tepung tapioka sama tepung terigu. Nah, Irgi bisa bantu buat masukin tepung tapiokanya itu 7 sendok makan. 7 sendok Tepung, makan. ya tepung tapiokanya Pakai yang ini ini. ya? Iya, Pakaiannya? betul. Tepung tapioka 7 sendok makan. Ini harus gini nggak? Ya, kayak gitu aja. Nggak usah. Kalau kebanyakan takutnya nanti agak terlalu kenyal-kenyal gitu ya, agak susah dimakan gitu. 3. Oke, sambil nunggu kayaknya aku mau nanya lagi ya. Interviewnya belum selesai. Sebelumnya Irgi udah pernah masak atau belum? Masak pernah sih dulu pas di rumah. Di rumah berarti di kosan nggak pernah dong? Jadi di kosan udah jarang masak Iya. karena nggak ada tempat penyimpanan buat bahan masakannya. Nggak ada kulkas? Nggak ada kulkas. Jadi Bawa kulkas dari rumah? agak susah ya bun. Iya, kalau nggak ngedepak kulkas yang lain gitu kayak. Nah. Oke.
Oke, habis itu langsung tambahin tepung terigunya 2 Berapa, sendok Sa? makan. 2 sendok makan aja. Nah, biasanya di rumah masak apa tuh? Kan kalau di rumah ya dimasakin ibu ya. Iya. Nah, itu biasanya kamu masak apa sih? Nah, di rumah tuh biasanya masaknya kalau nggak ada lauk. Oh, nggak ada lauk. Iya. Biasanya kalau nggak ada lauk tuh masaknya mie, guys. Tapi Irgi ternyata masak sendiri. Nah, keren banget. Biasanya kan kalau di rumah tuh kan nyetok telur ya. Heeh. Nah, kalau mungkin telur biasanya cuma diceplok doang. Ya biasanya dikreasiin sih karena udah agak bosen gitu kan. Iya, Kalau dikreasi di diceplok, apa? dadar. Di dada, diceplok, dibanting, di apa? Enggak gitu. Enggak. Biasanya juga bikin martabak pakai ini sih. Iya, kan tadi udah mention ya kalau udah pernah Jadi bikin. kalau ada telur, ada tahu ya udah dibikin martabak telur aja yang Sangat simple gitu. Inisiatif dan ya bisa mau gitu lah ya. Kan biasanya anak cowok malah malas gitu. Nah, ini kan udah ya. Sekarang kita tinggal tambahin ini lagi. Ini ada bawang putih bubuk setengah sendok. Pakai yang ini aja yang kecil. Ini Iya. 1 sendok. 1 sendok. Tapi jangan kebanyakan. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Gini. Ya. Terus habis itu garam. Garamnya yang Ini. Ini garamnya dikit juga, setengah. Nah, segitu aja. Baik, ya. Dikit lagi deh. Asin-asin deh. Nggak apa-apa. Kita yang makan sendiri. Nggak apa-apa. Terus habis itu ini ada kaldu Ini ada bubuk. kaldu bubuk. Ah, itu airnya udah Udah mendidih. Dimatiin aja. Sebentar. Aku yang pegangin. Udah mati ya? Oke. Terus ini ada nih lagi lanjut. Ada kaldu bubuk. Bubuknya masukinnya seberapa nih, Kak? Ini ada setengah sendok. Oh ya, sorry ya guys kalau misalkan ini agak berisik karena akhir-akhir ini emang kampus kita lagi rame banget gitu, lagi banyak acara gitu. Jadi kalau ini anggap aja backsound gitu. Nah, habis itu kita tambahin lada bubuk. Ada bubuknya. Ya, setengah juga. Setengah sendok juga. Segini Ya, segitu. Ya, betul. Nah, kalau gulanya dikit juga aja. Sama, setengah sendok juga. Segini. Ya, segitu aja udah cukup. Oke, suara musiknya makin gede ya. Kayaknya suara kita kalah. Kita harus lebih kencang, lebih berpowerful, lebih bersemangat gitu. Siap. Ini kan udah ya. Kalau ini udah, oh iya, kita balikin dulu ke tempatnya. Kita potong daun bawang. Irgi mumpung masih pakai mumpung masih pakai ini. Kita potong daun bawang. Daun bawangnya aja 2 deh. 2 batang. Pokoknya kita sil-sil aja. Iya, 1 lagi nih biar banyak. Oke, siap. Gitu. Emang karena mungkin sekarang lagi offline-nya ya, jadi acara tuh kebanyakan offline gitu kan. Kayak kemarin juga kita habis banyak acara di kampus. Karena udah lama nggak offline. Betul. Kan, lagi dikencang-kencengin. Iya, betul. Ya, semangat Irgi mau motong-motong. Oke. Berarti sebenarnya kamu tuh masak tuh karena kepaksa ya? Karena terpaksa. Iya. Aku kira Sama kamu gabut. masak tuh karena ya kamu pengen masak gitu loh. Iya. Kalau enggak karena kamu lihat TikTok gitu-gitu, enggak ya? Sebenarnya awalnya karena terpaksa, karena nggak ada makanan. Tapi lama-lama jadi ketagihan gitu loh. Ya, sorry guys, ini juga anginnya agak kenceng ya. Karena untungnya beberapa hari ini Purwokerto nggak hujan. Iya, udah 2 hari ini. Udah 2 hari Biasanya ini. Hujan terus ya. Iya, biasanya Purwokerto hujan, tapi katanya sih prediksi dari Mbah Google hari ini hujan. Oh. Tapi nggak tahu, semoga aja nggak hujan. Semoga nggak hujan. Ini kita lagi masak-masak hujan, ya Allah jahat banget sama kita. Ini malam minggu lagi ya. Jangan diomongin malam minggu. Iya. Nah, udah kamu cukup fokus nugas saja. Oke, langsung masukin ke sini. Pakai tangan kiri nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Seenggaknya dia ada sarungnya kan higienis gitu ya. Sip, udah. Nah, sekarang kita tinggal masukin air panasnya. Kita aduk adonannya sampai dia itu bisa disendokin dan kayak kental gitulah. Oke. Boleh bantu? Masukin ke Iya. tangannya ya. Nah, iya, aku yang ngaduk-aduk deh. Yuk. Op, segini dulu. Oke, terus lagi. kali ya? Iya, yang agak banyakan. Ternyata. Sampai dia Up. kental. Yeps, betul. Kayaknya ini udah cukup ya. Udah. Nah, sambil aku ngaduk, mungkin Irgi bisa menyiapkan teflon buat masak. Oke, kita ganti pakai teflon. Iya, taruh bawah. Iya, nggak apa-apa. Oke. Udah. Tinggal masukin minyaknya.
Tapi ya dinyalainnya nanti ya kompornya ya. Pakai ini minyak. Iya. Kita aduk lagi, aduk sampai. Banyak nggak sih, Kak, minyaknya? Iya, agak banyakin. Iya. Ini suaranya makin kencang ya, Irgi ya. Sekali lagi kita harus lebih powerful. Oke. Karena suara kita kalah. Jadi ngomongnya harus kenceng. Iya, betul. Siap. Lagi Ya. karena kita akan memasaknya dia benar-benar tenggelam gitu loh. Biar bisa matangnya rata. Iya, betul. Cukup, udah. Dan ini adonannya juga kayaknya cukup ya. Udah cukup. Adonannya cukup. Terus itu kita tinggal masukin ke tahunya. Kita pakai sarung tangan lagi biar higienis ya teman kos. Caranya gimana nih, Kak? Belum pernah nih masuk. Belum ya? Belum pernah. Jadi caranya itu pertama kita ambil tahunya. Iya. Habis itu kita masukin adonannya. Sebenarnya kalau mau langsung digoreng juga aman sih. Kayaknya kita langsung goreng aja deh. Jadi kayak setiap abis kita masukin kita goreng Berarti gitu. kita panasin dulu. Iya, betul. Udah nyala. Sip, udah nyala. Kita tunggu agak panasan. Mungkin Irgi mau bantu silahkan. Boleh. Kita taruh tengah aja ini Iya. begini. Nah, gitu. Udah nih. Kita nunggu agak panas ya. Sambil masukin gini, aku mau nanya lagi nih. Apa? Irgi, gimana dosen sosiologi? Waduh, pertanyaan berat. Berat ya? Berat Karena ya. pasti kamu takut nge-spill-nya. Iya dong. Ya dosen sosiologi ya sama kayak dosen pada umumnya sih. Nggak ada yang galak nggak? Ada dong. Ada yang killer tapi ya? Diem-diem aja lah. Diem-diem aja ya? Cukup kita tahu. berdua aja yang tahu. Kita berdua yang tahu. Cukup tahu. Cukup gitu. tahu. Gitu. Nah, taruh sini aja. Segini kebanyakan nggak sih, Kak? Iya, cukup sih. ya? Iya. Sebenarnya kalau mau di Dia agak. segini aja nih. Oke. Jadi jangan terlalu full ya. Betul. Oke, itu airnya kayak air kok air sih? Minyak. Minyaknya udah agak Udah agak panas. panas. Mau coba tes nih. Kalau misalkan teman kos pasti kalau masak tuh gini nih. Dites Kita tes apakah dulu, dia minyaknya udah udah panas atau belum dengan cara nah, begini. Belum, masih Belum, bentar lagi. Dia belum belebek. Iya, belum belebek. Nah, tapi kayaknya ini agak keenceran apa ya? Kita tambahin tepung terigu. Oke. Sebenarnya ini sesuaikan ya teman kos. Kalau teman kos mau yang agak apa ya, agak kental gitu, tambahin, banyakin. Tapi kalau misalkan emang takutnya kekenyelan, ya udah sesuaiin aja. Berarti gitu. disesuaikan aja adonannya gitu ya. Oke. Aku bantu Ini ngaduk. kita berasa lagi masak sambil aku jadi kayak pengen Apa nih? karaokean gitu loh. Kalau lagi Rasanya rame kayak banget. kondangan ya? Iya. Nah, sambil ini ngaduk, aku mau goreng karena ini sudah. Udah panas minyak. Iya. Oke, masukin ya teman kos. Nah. Sip. Udah, itu tinggal masukin lagi. Oke. Ini saya pakai sarung tangan tapi kenapa ngambilnya yang tangan kosong ya? Ini udah nggak seencer tadi. Iya. Ya. Nah, ini lebih enak sih. Nah, langsung masukin lagi. Aku bingung. Langsung digoreng. Langsung digoreng. Sip. Biar matang tuh kayak tahu bulat gitu loh, ngedadak tahunya. Bulat. Oke. Kita jangan ke distract, kita bisa. Bisa dong. Jangan sampai kita nyanyi di sini. Iya, iya. Kita Masak, fokus masak aja iya. ya. Kak, ya? Masa nanti kita masak sambil karaokean. Penghabisan satu lagi Irgi. Siap. Yang terakhir. Yang terakhir. Yeay. Oke. Karena ini udah beres, kita mulai beres-beres lagi. Ya. Oke. Tapi dari tadi kan aku bilang kayak, aduh bingung nih pakai sarung tangan segala macam. Tapi sebelumnya kita udah cuci tangan ya guys. Udah dong, Kalian udah kalian jangan salah sangka gitu. Nah, ini udah kayaknya udah agak. Nah, kita tinggal balik. Kalau kerasa udah agak kecoklatan kita balik aja. Udah golden brown. Golden brown gitu. Rasanya.
Oh iya, Irgi ikut kepanitiaan, pernah ikut kepanitiaan nggak selama di sini? Pernah dong, beberapa kali ikut kepanitiaan. Offline? Offline, ya. Jadi gimana rasanya ikut kepanitiaan offline? Asik sih. Asik ya? Terus kayak ya udah coba ceritain kamu pernah ikut apa aja selama di sini gitu. Oke, jadi kepanitiaan pertama tuh Osjur waktu itu. Oh, Osjur. Sosiologi, Oke. ya. Aku akan menjaga ini. Siap. Ospek jurusan. Ospek jurusan yang pertama. Terus yang kedua itu ada misi makrab. Oh, makrab. Sama ada ikut volunteer. Oh, ada volunteer. Ada Oh, ada volunteer. iya. Nah, kalau yang misalkan Osjur itu mungkin bisa diceritain sih. Osjur tuh ngapain aja sih? Mungkin di sini nanti ada yang nonton tuh kayak calon-calon maba gitu loh. Jadi kalau Osjur tuh ya basicnya kita ngenalin jurusan sosiologi gitu ke Ke mahasiswa mahasiswa baru. baru. Nah, itu dilaksanainnya tuh kapan dan abis apa waktunya kapan gitu? Waktu itu tuh kalau nggak salah sekitar bulan Agustus, 3 hari. Berarti itu abis ospek yang satu univ? Iya, jadi kan ada S3 dulu tuh. Iya, ada S3. Satu universitas, terus ada PKK FISIP. Iya. Baru habis itu kita ngadain ospek jurusan sosiologi. Ternyata banyak sekali rangkaian kalau kalian mau menjadi mahasiswa Unsud. Iya. Betul sekali. Oke, dan ini ternyata sudah Udah mateng nggak? udah mateng nih. Kita matiin aja kompornya. Dan kita kita tiriskan. Oke, Irgi mungkin bisa bantu buat nyeripin piring. Ya, ini nanti bisa taruh sini ya, Kak. Siap. Oh ya, mungkin bisa dilapisin sama tisu biar nanti si minyaknya bisa menyerap ya, temen kos. Terbang dia. Nih, terbang. Pegangin dong. Habis dipuji kayaknya dia makanya terbang. Oke. Berarti ospek jurusan itu di bulan Agustus. Terlaksana berapa hari? 3 hari total. Oh, 3 hari. Itu kegiatannya ngapain aja? Kegiatannya banyak sih, kita ada talk show, ada sharing-sharing bareng sama alumni. Oh. Gitu. Ada games gitu. Oh, ada games gitu-gitu ya. Iya. Perkenalan, pokoknya perkenalan sosiologi kita kepada ke teman-teman mahasiswa baru. Iya. Kita nunggu tiris dulu ya, teman kos, bentar aja. Nah, langsung habis itu kita taruh sini. Yeay. Sik, udah jadi. Nah, ini tahu waliknya. Nah, ini kita giniin aja dulu ya. Nanti kan kita ada segmen buat nyicip-nyicip. Nah, ini untuk tahu waliknya kita udah jadi. Di episode di selanjutnya kita akan masak menu yang berikutnya, yaitu apa? Yo? Martabak bukan? Martabak tahu. Nah, buat teman kos, jadi jangan kemana-mana. Nah, sebelumnya aku bakal ngenalin dulu nih bahan-bahan buat bikin martabak tahu. Jadi ini dia bahan-bahannya. Nah, tadi kan aku udah memperkenalkan bahan-bahan buat masakan selanjutnya. Nah, kita langsung mulai masak aja apa ya? Langsung aja kali ya. Kita langsung mulai masak membuat martabak tahu. Oke, Irgi bisa. Pertamanya kita ngapain? Iya, Irgi bisa bantu untuk menghaluskan tahunya. Ini pakai tahunya secukupnya lagi ya, teman kos. Kalau teman kos mau bikin banyak, ya berarti tahunya agak banyak. Kalau mau sedikit ya udah secukupnya aja. Oke, sambil Irgi menghancur-hancurkan tahu, aku mau motong-motong. Ada bawang putih, ada cabai. Kalau teman kos suka pedas, boleh pakai cabenya agak banyak. Irgi suka pedas nggak? Nggak terlalu sebenarnya. Nggak terlalu, berarti kita agak sedang aja lah ya. Nah, sama daun bawang. Ini tangannya udah higienis ya teman kos. Ini kita bawang putihnya pakai 4 siung aja. Sebenarnya 3 siung juga cukup. Nah, ini mau aku geprek karena biar dia lebih halus aja, gitu. Terus, tapi pelan-pelan ya teman kos, biar tetap ya dia meluncat baru diomongin. Sip. Situ kita tinggal chop. Tahunya kita pakai semuanya kayak? Iya, tahunya kita pakai semuanya. Kita sekitaran pakai 5 biji. 5 tahu. 5 tahu. Sebenarnya ya udah tadi kata aku sesuaikan. Sesuai selera aja ya. Betul. Sambil menghancurkan semuanya, aku mau nanya-nanya lagi sama Irgi. Iya. Kan tadi Irgi bilang katanya lagi ikut kepanitiaan ini ya, apa makrab. Iya. Nah, boleh dijelasin dong makrab itu apa sih? Terus kayak kegiatannya ngapain dan tujuannya apa?
Kalau makrab tuh ya kayak sesuai namanya malam keakraban gitu. Oh, makrab tuh singkatan dari malam keakraban. Ya, jadi ya kegiatannya kita bakal seru-seruan deh. Intinya yang tujuannya tuh buat ngakrabin teman-teman mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Oke. Ya. Itu kurang lebih. Nah, kamu makrab nggak kemarin? Enggak ya? Enggak. Iya, kasihan. Nah, itu. Makanya karena kemarin nggak makrab, tahun ini jadi panitianya. Tapi agak bingung nggak sih, kan kemarin kamu nggak ikut makrab ya, kamu nggak tahu prosesnya gimana, terus akhirnya kamu jadi panitia tuh agak bingung nggak? Lumayan sih, cuma karena emang dapat arahan dari angkatan sebelumnya juga, jadi ya tetap bisa jalan lah. Oke, sekarang aku mau ngiris cabenya, aku mau 2 biji aja, sama cabe panjang sama cabe yang pedesnya 1 juga ya. Terus habis itu acaranya berarti belum terlaksana nih makrab? Belum. Oke, rencananya mau kapan nih? Rencananya di awal bulan nanti. November ya? Iya. Oke. November. Tuh acaranya di mana kalau boleh tahu? Tempatnya, lokasi? Buat tempatnya ada di sekitaran daerah Baturaden. Di atas ya. Spesifiknya masih jadi rahasia lah. Rahasia ya. Ini biar surprise aja buat temen kos, apalagi anak-anak sosiologi 2022 ya. Gitu. Sebenarnya aku juga dulu pernah merasakan sih. Itu tuh kayak makrab juga dulu. Makrab juga dulu. Dan itu gila, seru banget guys. Seru banget dari awal berangkat sampai kayak pas proses tuh asik banget. Ya? Iya. Dan emang itu menurut aku tujuannya tercapai sih. Gitu. Kita berasa di sana tuh kita tidur bareng, makan bareng selama kalau nggak salah 3 hari 2 malam. Sama nggak? Sama. Kita juga 3 hari. Nah, terus kita kayak ngobrol-ngobrol, kita curhat-curhat, kayak deep talk tentang pertemanan kita, tentang kayak nggak pertemanan sih, lebih ke apa yang kita rasain selama jadi mahasiswa di sana gitu. Sharing, iya gitu. Dan ditambah ketua sih, kakak-kakak panitianya tuh kayak asik-asik gitu loh, nggak ada yang namanya apa sih yang senioritas gitu-gitu, enggak. Mereka malah di SMA ya. Apaan di SMA mah itu mah. Jadi kegiatannya lebih asik. Iya, kegiatannya lebih asik, dan itu tuh kayak kakak-kakaknya itu mereka menyiapkan dengan sepenuh hati. Jadinya kita asik juga gitu. Kalau misalkan kepanitiaan makrab itu kita yang mau? Iya. Jadi tergantung dari angkatannya sebenarnya. Gitu. Oh iya, yang nyiapin angkatan ya? Nyiapin dari angkatannya. Cuma kalau di sosiologi katanya kalau emang nggak dimakrabin itu harus mengakrabkan gitu. Gimana tuh? Gitu. Jadi kalau misalkan angkatanku kan dulu nggak ada makrab, makanya tahun ini wajib untuk mengakrabkan adik-adiknya. Oh gitu, ya jadi sih. Minimal pernah ngerasain makrab walaupun nggak jadi peserta ya nanti jadi panitianya. Iya sih, kan sama-sama kayak kalian juga bekerja sama nanti di sana kan, kalian kayak melakukan kegiatan makrab gitu. Terus ini kan udah guys ya, udah halus. Udah halus nih. Udah, kita tinggal masukin aja ke sini. Nah, di situ langsung aduk aja. Langsung aduk. Buat temen kos yang suka pedas, boleh ditambahin pakai cabai bubuk. Ya? Cabai bubuk juga boleh nanti gitu. Nah, kan ini udah nih. Yep. Sekarang kita mecahin telur. Oke, kita pecahin 2 butir telur. Sebenarnya ini kita pakainya nanti secukupnya ya. Makanya kita pecahin, kita kocok dulu, kita masukinnya itu secukupnya aja. Karena kalau misalkan dua-duanya langsung, takutnya kayak terlalu encer gitu. Nanti susah digulungnya. Tuh. Sip. Kita ini kocok. Udin mah di rumah. Oke, ini agak dipinggirin. Kamu boleh ambil itunya tuh. Kulit lumpianya untuk disiapin gitu. Kita kocok dulu. Kocok. Nah. Oke. Habis telur nanti kita baru masukin penyedap-penyedapnya gitu biar ada rasanya. Ini kocoknya lepas aja sih, sebenarnya nggak perlu selepas itu sih. Yang penting agak dikocok aja. Kita masukin, boleh diaduk. Oke, diaduk. Oke. Kayaknya kurang ya? Kurang nih, tambahin dikit lagi kayaknya. Sip. Ya, tumpah-tumpah. Gak apa-apa. Oke. Apakah cukup? Kayaknya masih kurang lagi nih. Kayaknya pas nih 2 butir. Udah, masukin aja semuanya. Masukin semuanya. Ya. Oke. Dan buat kulit lumpianya juga temen kos bisa pakai ya secukupnya ya.
Kalau mau bikin banyak, pakainya lebih banyak. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau nggak salah ini kita menyiapkan ada 16 ini ya, 16 kulit lumpia. Ini kita bersihin karena kita mau nanti kita ngegulungnya tuh di sini. Oke, kita buang dulu. Nah, nanti kan kita bakal ngegulung. Untuk ngerekatinnya kita bisa pakai tepung tapioka atau tepung terigu gitu, biar dia jadi lebih merekat. Udah nih. Udah. Sekarang kita masukin bumbu-bumbunya. Apa aja nih Kak? Ini ada kaldu bubuk, pakainya itu ya setengah sendok makan deh. Ini aja. Ya itu aja. Setengah sendok makan segini. Iya, lagi. Karena ini kita bikinnya lumayan banyak ya. Sip. Terus habis itu kita masukin bawang putih bubuk lagi, meskipun tadi kita udah pakai bawang putih, biar lebih ada ini aja sih, wanginya gitu. Oke, habis itu kita pakai lada bubuk. Pakai setengah juga. Karena kalau aku tipe suka yang kalau masak itu banyakin ladanya, karena kayak lebih berasa. Oh gitu. Iya. Rasanya lebih nendang. Iya, rasanya udah kayak pedes-pedesnya tuh pedes sedep gitu. Terus ini garam. Garamnya agak ya boleh. Habis itu aduk lagi. Jangan lupa koreksi rasa ya teman kos. Karena ya balik lagi ke sesuai selera teman kos. Udah kita aduk sampai merata. Sip. Udah. Kayaknya udah nih Kak. Udah, kalau udah kita mulai menggulung ya. Balik lagi teman kos, tangan kita udah higienis. Oke, ini mana ini dulu. Sip, aku akan mencontohkan. Coba gimana? Jadi gini aja, kita pakainya mungkin 1 atau sampai 2 sendok ya. Begini. Sebenarnya ada beberapa versi kalau misalkan menggulung martabak telur. Ini martabak telur, martabak tahu. Kalau aku tuh sukanya tipe yang dilebarin gini loh si isiannya. Jadi gepeng gitu. Jadi gepeng. Jadi kita giniin, terus kita lipat sisi-sisinya. Di situ baru kita gulung. Nah, gini. Aku lebih sukanya kayak gini, teman kos. Nah, kita rekatin pakai tepung tapioka. Kalau ini kebetulan kita pakainya tepung tapioka. Sip. Habis itu kita ambil piring dulu nih buat naruh ini ya. Terus ini, Irgi mau coba silakan. Pengen nyoba ini. Kan Irgi udah pernah masak ya katanya, jadi kayak pasti udah bisa. Mahir-mahir banget. Iya, nggak apa-apa lah, santai. Cuma bisa-bisa doang. Dilipat sisinya. Habis itu digulung ke atas. Sip. Oke, jangan lupa direkatin pakai larutan tepung tapioka. Sebenarnya kita udah ngelarutin dulu ya tadi, karena biar cepet, biar satset gitu. Oke, udah cukup. Mari kita bekerja sama berdua untuk membuat menggulung biar cepet. Sendoknya buat Kang. Oke, thank you. Nih buat kamu nih, kalau gitu. Boleh dong nih, masuk punya aku dong. Kan tadi udah dilebar-lebar, sekarang aku mau digulung-gulung kayak risol. Kayak aku ngikutin deh caranya gimana. Jadi digini, jadi dibikinnya tuh biar lebih bulat gitu loh. Gitu. Ini ditekuk. Sip. Kalau kulit lumpianya agak sobek, nggak apa-apa teman kos, jangan panik. Nanti juga digoreng dia bakal ini kok. Jadi panjang. Jadi panjang, iya. Oke. Sip. Oke. Iya, oke gitu. Jadi sekarang berarti kurang rekat aja itunya. Kurang banyak tepung tapioka-nya. Iya, kita tambahin lagi. Oke, tinggal ditumpuk. Jadi biar dia nempel. Oke. Oh ya, sambil nunggu ini, kamu mungkin bisa mulai memanaskan minyak. Ini ya minyaknya ya. Sebelum kita menggoreng. Sebentar, saya selesaiin satu dulu. Iya, siap. Oke, kita habisin dulu ya teman kos. Karena kita bikinnya banyak gitu. Oke, nyalain kompornya. Iya. Udah bunyi? Aman, kita tinggal gulung-gulung lagi. Ambil lagi. Kan kalau kamu kan anak kos berarti ya? Iya. Kamu kosnya di daerah mana tuh? Di Jalan Cendrawasih.
Cendrawasih banyak tempat makan juga nggak sih? Banyak sih lumayan. Tapi kenapa kamu malah ke Bupon yang agak, menurut aku agak jauh ya? Karena murah. Oh, lebih murah ya? Terus enak juga sih. Kan kalau makannya sesuai selera. Kan, ya. Bener. Kalau di Bupon tuh kayak rasanya kayak di rumah. Oh, kayak di rumah, kayak masakan mama? Iya, kayak masakan mama. Nah, kayaknya aku harus coba juga deh. Cobain. Karena aku belum pernah sih ke Bupon. Iya. Oke. Ini kayaknya segini cukup ya? Cukup. Cukup ya. Udah. Nah, ini sisanya kita pinggirin dulu. Kita tinggal nunggu minyak. Tinggal nunggu minyak panas, habis itu baru kita Langsung. goreng. Ini udah panas panas nih. ya Oke, boleh bantu masukin Irgi. Oke, siap. Kita masaknya agak jangan terlalu banyak ya. Semua teflonnya aja. Sip. Yeay. Satu lagi mungkin ya. Iya, boleh. 2 lagi juga nggak apa-apa sih. 3, 4 Ini cukup. masih cukup. Dah, Oke. situ dulu. Ingat ya, jangan sering dibolak-balik. Nunggu sampai coklat dulu baru dibalik. Gitu. Mm-mm. Oke, siap. Oke, aku mau ngebalik dulu. Tukeran tempat. Iya, tukeran tempat. Udah coklat. Tapi ya, kayaknya. ya ini udah coklat, boleh dibalik ya. Tapi kalau kelompok agak susah nggak sih? Lumayan. Karena ya itu kan kelompok ya, banyak kepala dan banyak pendapat Kita gitu harus kan. Menyamakan persepsi. Iya. tujuan dan sebagainya. Sebenarnya kan kalau misalkan temen kos individu itu bisa dipakai buat skripsi loh. Iya. Di metode-metode itu bisa jadi skripsi. Kalau misalkan kalau kalian individu ngerjainnya gitu. Ini kita kecilin aja ya, biar matengnya lebih. Betul. Oke, ini udah ternyata sudah kecoklatan semua. Udah bisa diangkat. Kita angkat. Itu tempatnya yang merah boleh? Iya. Jangan lupa kita kasih tisu biar si minyaknya nggak terlalu ini. Oke, kita angkat dulu ya teman kos. Oke. Ini backsoundnya kenapa lagunya lagu yang kita tahu, jadinya pengen nyanyi. Oke, aman. Oke, sudah. Langsung tirisin. Sebentar. Oke. Irgi bisa langsung bantu lagi, masukin. Kita masukin goreng lagi. Kloter terakhir. Sip. Oh iya, kalau nggak salah habis UTS ya kemarin tuh. Bener. Gimana UTS? Ya berdoa aja lah ya. Offline ya, offline. UTS-nya. Ini UTS pertama offline berarti. Enggak, udah pernah dulu. Oh udah. UAS ya berarti UAS-nya offline. Berarti nggak kaget lah ya. Enggak. Sebenarnya kalau masalah UTS atau UAS offline tuh sama aja kayak di sekolah kayak Iya, kita kayak kan. dulu. Cuman kayak waktunya aja gitu yang nggak terlalu itu. Bener. Oke, ingat nunggu agak coklat baru dibalik. Baru dia dibalik. Kita kecilin biar matangnya merata. Oke. Ini tuh enak banget kalau dimasak pakai ini Apa? nasi anget Ah, dan ditambah cocolan. pakai sambal kecap enak. Ih, sambal kecap enak. Kecap. Saus biasa juga Saus enak juga gitu. Nah, sambil nunggu ini matang, kan ini 2 masakan kan udah jadi nih. Ada tahu walik sama ada martabak tahu. Nah, buat temen kos jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita bakal masak 2 menu lagi, yaitu ada bola tahu sama sup tahu. Iya. Serba tahu karena kita sih paling tahu. Oke, buat temen kos jangan kemana-mana, tetap di Masak Kos, masak ala anak kos.